Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli afattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanu sa nata'allam Kurdis fi tafsir Al-Jalalain surah Al-Mulk min ayah al-wahidah al-ayah al-ula ila al-ayah as-sadisah al-ayah al-ula ila ayah as-sadisah. Ikra. Fadal. Terjemah wujud lah. Oke. Insyaallah antum qad hafidtum hadis surah ya. Sudah hafal semua surat ini kan? Sudah hafal ya? Al-Mulk. Sudah. Apalagi ayat-ayat yang pertama sampai ayat 6. Insyaallah semuanya sudah hafal dan sudah tahu artinya mungkin. Sudah tahu artinya? Kan? Belum? Iya. Surah Al-Mulk ini ada 30 ayat. Ada 30 ayat. Ini merupakan surat yang turun pada masa periode di Mekah Rasulullah SAW. Maka disebut dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Ya, surat yang turun pada periode Rasulullah SAW di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau ada juga yang menyebutkan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kita mau membaca Al-Quran, mau mempelajari tafsir Al-Quran ini atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena tanpa adanya Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa untuk belajar di sini. Mungkin kita di mono kali ya. Nah, karena adanya kasih sayang dari Allah, maka kita bisa belajar di sini, bisa pesantren di Al-Azkar dan sebagainya. Semuanya atas nama Allah. Ya. Semuanya dari kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya, di genggamannya, ya, seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan, dan Dia terhadap segala sesuatu maha kuasa. Ya, Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu terjemahannya. Maha suci Allah, tanazzaha an sifatil muhdatsin. Artinya Allah itu bersih, suci dari segala macam sifat-sifat makhluk. Manusia itu diciptakan dalam keadaan gimana? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Nah, Allah itu bersih dari sifat lemah. Ya. Manusia dibuat sogiron, kecil. Nah, Allah itu suci, bersih dari sifat kecil. Nah, gitu ya. Manusia itu atau makhluk ini diciptakan baru, maka disebut muhdatsin, baru. Ya. Nah, Allah itu bersih dari sifat baru, karena Allah adalah yang terdahulu, huwal awwalu, dan nanti akan menjadi yang terakhir, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu. Nah, itu doa. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah itu maha suci. Ya, Allah maha suci. Allah yang punya atau yang ada di dalam genggamannya itu seluruh kekuasaan atau kerajaan. Seluruh kekuasaan dan kerajaan. As-Sultan wal Qudrah. Di tangannya itulah kekuasaan dan kadar itu kepastiannya. Ya. Jadi semuanya itu dikuasai oleh Allah dan ditentukan oleh Allah. Apapun. Ya, kamu mau jadi guru, mau jadi kiai, mau jadi itu yang menentukan adalah Allah. Jadi pemimpin. Nah, ini sekarang ini kita sedang menghadapi pemilu ya. Ada 3 calon. Ada Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, yang singkat dengan Amin. Ada Prabowo dengan Gibran. Ada Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Siapa yang akan menang? Siapa yang menang? Kira-kira menurut kamu? Kalau melihat ayat di sini, biyadihil mulku as-sultan wal qudrah. Nah, itu karena yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah, dan yang memiliki ketentuan atau yang menentukan segala sesuatunya itu adalah Allah, maka kita tidak tahu siapa yang Allah tentukan itu nanti besok yang akan jadi. Apakah Anies, ataukah Prabowo, ataukah
ataukah ganjar gitu. Bagi kita tugasnya hanya memilih yang terbaik ya. Memilih yang terbaik untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita, kepentingan pesantren kita, kepentingan keluarga kita, kepentingan negara kita Indonesia yang aman, damai, sentosa, adem, ayem, tentrem, kesensen, gemari, palo, jinawi, gemari, repeh, rapih, baldatun, toyibatun, warabun, ghafur. Nah itu ya. Jadi semua kekuasaan di dunia dan di alam ini yang menentukannya adalah Allah. Semuanya ada di tangan Allah. Nah, manusia tidak punya kekuasaan apa-apa kalau tidak diberikan oleh Allah kekuasaan itu. Jadi itu hanya titipan saja. Dia menjadi presiden, ya itu titipan dia menjadi presiden. Maka harus adil, ya, harus baik terhadap masyarakatnya. Karena itu titipan doang, 5 tahun sekali. Ya. Hanya titipan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Bagi Allah apapun bisa dibuatnya. Fi'lu kulli mungkinin. Allah bisa melakukan apa saja yang Allah inginkan. Ma yasha. Ma yasha. Masya Allah. Terserah kepada Allah mau menciptakan apa saja, dan Allah bisa menciptakan apa saja. Ya. Tidak seperti manusia. Itu. Jadi Allah Maha Suci. Itu yang pertama. Yang kedua, segala macam kekuasaan ada di tangan Allah. Yang ketiga, apapun bagi Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu, terhadap apapun. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau Allah sudah mau menciptakan, Allah mau memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah sudah mengambil, menutup, maka tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Ya. Kemudian ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, yaitu Allah yang khalaqa, apa makna khalaqa? Menciptakan. Dia yang menciptakan al-mauta, mati atau kematian, ketiadaan. Ya. Jadi kalau ada orang mati itu mati sendiri apa ada yang menciptakan kematian? Ada yang mengurusi kematian? Ada yang menciptakan kematian. Ya. Yaitu siapa yang menciptakan kematian? Allah. Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Jadi kematian itu merupakan makhluk Allah. Ya, mati itu merupakan makhluk Allah. Itu ya. Khalaqal mauta. Fid dunya, di dunia. Ya. Di dunia. Wal hayata, dan menciptakan kehidupan. Fil akhirati, di akhirat. Au huma fid dunya. Ya itu ya. Allah juga telah menciptakan kehidupan. Segala macam yang hidup itu diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang hidup sendiri. Ya. Kayak teori apa? Teori evolusi. Teori evolusi itu ya segala sesuatu itu jadi sendiri oleh alam gitu. Alam
terjadi dengan dirinya sendiri. Kalau menurut kamu itu masuk akal nggak? Mobil itu jadi sendiri gitu, masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Tidak mungkin ada mobil kalau tidak ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada kapal terbang yang hebat terbang kalau tidak ada yang menciptakannya atau jadi sendiri gitu. Tuh kapal terbang pelentuk jadi sendiri gitu. Mobil jadi sendiri. Ya, itu tidak mungkin. Jadi semuanya itu diciptakan oleh Allah. Yang hidup ataupun yang mati semuanya diciptakan oleh Allah. Semua diciptakan dan diurus oleh Allah, Rabbil Alamin. Nah, orang yang sudah mati dikubur di dalam kuburan, diurus oleh Allah nggak itu? Yang mati di dalam kuburan, kan? Diurus oleh Allah nggak? Diurus ya? Kenapa? Apa cirinya bahwa yang mati di dalam kuburan itu diurus oleh Allah? Cirinya apa? Cirinya masih ada itu. Kemudian ada perubahan. Tadinya badan seperti ini, kemudian jadi busuk. Itu siapa yang bikin busuk? Ya kan? Berarti ada yang ngurusnya kan? Walaupun dia sudah mati, tetap Allah mengurusnya. Itu Maha Pengurus, Rabbil Alamin. Ya. Sampai habis semua dagingnya, kulitnya, ya, kemudian tinggal tulang belulang doang. Urat-uratnya sudah habis, dimakan oleh rayap, dimakan oleh cacing. Nah itu cacingnya siapa yang nyuruh untuk makan? Ya Allah. Siapa yang menciptakan cacing? Allah. Nah itu ya. Jadi yang membuat kematian dan kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang seenaknya aja. Nanti saya mah nggak ada akhirat bagi saya mah. Hidup hanya dunia doang. Itu kan biasa orang kafir begitu ngomongnya. Ya. Jangan lupa bahwa ada kehidupan di akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yaitu di dunia. Nah, fan nutfatu tu'radu laha al-hayat, tu'ridu laha al-hayat, atau tu'radu laha al-hayatu. Ya. Nutfah, ya, ini perpaduan antara siapa? Antara yang laki-laki dengan yang perempuan, menjadi nutfah gitu. Inilah yang menjadikan wasilah, alat untuk menjadikan sesuatu yang mati menjadi hidup. Ya kan? Maka di sini tuh radu laha al hayat. Jadi tadinya nutfah itu kan mati. Ya kan, nutfah itu mati. Benda mati. Kemudian setelah dipadukan berbentuk menjadi segumpal darah. Setelah segumpal darah menjadi daging, kemudian ada keluar tulang belulangnya, keluarlah hidungnya, matanya, telinganya dan sebagainya. Itu awalnya dari nutfah. Ya. Jadi nutfah lah yang membuat atau yang menjadi wasilah sesuatu yang mati menjadi hidup seperti manusia ini. Wahia ma bihil ihsas. Sedangkan kehidupan itu, ya, kehidupan itu cirinya ada apa? Al-ihsas, perasaan. Kamu punya perasaan nggak? Punya ya. Suatu saat kamu dioperasi, ya. Sebelum dioperasi itu dia apa? Dibius. Bius itu artinya apa? Dimatikan perasaannya, ya kan? Perasaannya
matikan dengan suntikan itu, sehingga walaupun dibelek itu nggak kerasa gitu. Ya. Itu ya. Itu namanya ihsas. Jadi perasaan itu merupakan ciri dari adanya kehidupan. Artinya segala sesuatu yang hidup itu punya perasaan. Manusia hidup pasti punya perasaan. Tapi kalau sudah mati punya perasaan enggak? Agak mau dicacak-cacak juga enggak akan kerasa karena udah mati. Jadi perasaan ini merupakan ciri dari adanya kehidupan. Oleh karena itu kita jangan suka mengganggu sesuatu yang hidup. Karena semuanya punya perasaan. Ketika kita mau menyembelih kambing juga punya perasaan ya. Ketika mau dimatikan, mau disembelih, maka kata Rasulullah sebelum menyembelih pisaunya diasah dulu sampai benar-benar sukut tajam, sehingga sekali set udah langsung patah, potong. Nah itu. Wal mautu didduha au adamuha. Nah ini, dan kematian merupakan kebalikan dari kehidupan. Artinya kalau tidak ada kalau mati maka tidak ada perasaan. Ya. Kalau hidup ada perasaan. Kalau mati tidak ada perasaan. Adanya perasaan berarti dia hidup. Tapi kalau tidak ada perasaan berarti dia mati. Nih. Wal khalqu 'ala tsani bi ma'na taqdir. Kata-kata khalaqa yang menciptakan, khalaqal mauta kalau di dalam tafsir ini diartikan sebagai takdir. Atau artinya Allah mentakdirkan kematian dan kehidupan. Jadi yang menakdirkan kamu hidup itu Allah. Yang menakdirkan kamu mati juga Allah. Begitu juga dengan yang lainnya. Hidup atau matinya semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Bagi manusia? Ini bagi manusia ya. Untuk apa? Kok Allah memperlihatkan ada kematian, ada kehidupan gitu. Kalau bagi kucing ya mati hidup itu ya sudah, ngikutin aja dia mah, nggak tahu apa-apa. Karena tidak akan hidup di akhirat nanti. Dia tidak akan diminta pertanggungjawaban, itu kucing ya. Jadi kucing mau maling kambing, mau maling ikan, mau apa, mau ngeros kita, itu tidak dicatat oleh Allah yang akan diminta pertanggungjawabannya, tidak. Tapi kalau manusia itu dihidupkan dan dimatikan, dihidupkan lagi, nanti dimatikan lagi, begitu terus ya. Itu untuk apa? Liyabluwakum, untuk dites, ya, untuk diuji, untuk Allah uji kamu, ya, fil hayat ini, dalam kehidupan ini. Ya. Liyakhtabirakum fil hayati, untuk diuji, dites, disaring, apa lagi ya, dalam kehidupan ini. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang benar-benar memperhatikan terhadap kehidupannya dan kematiannya sehingga dia benar-benar taat kepada Allah. Artinya kehidupan dan kematian ini semestinya oleh manusia itu dijadikan sebagai peringatan dalam hidup ini. Ya, peringatan dalam hidup ini, sehingga kita betul-betul mempersiapkan, betul-betul taat kepada Allah untuk mempersiapkan hidup di akhirat nanti. Ya. Siapa yang paling banyak mempersiapkan kehidupan di akhirat itu dengan apa? Dengan paling banyak
taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi atwa'a lillah. Ayyukum atwa'a lillah. Ayyukum ahsanu amala, itu artinya ayyukum, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Nah, di dalam tafsir ini disebutnya ayyukum atwa'a lillah. Ayyukum atwa'u lillah. Siapakah di antara kamu yang paling taat kepada Allah? Dengan adanya musibah, ada yang mati, ada yang kegencet, ada yang masih hidup dan sebagainya. Itu jadi peringatan nggak bagi kita? Kita jadi sadar nggak? Itu. Siapa yang paling sadar? Sehingga siapa yang paling taat kepada Allah? Atwa'a lillah. Kalau atwa'a lillah, paling taat kepada Allah, berarti paling baik, paling banyak berbuat kebaikannya. Paling banyak berbuat kebaikannya untuk bekal di akhirat nanti. Tuh. Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah Allah yang maha perkasa. Maha perkasa dalam apa? Al-Aziz, maha perkasa. Fintiqamihi mimman asahu. Ya. Dalam memberi pembalasan. Allah maha perkasa dalam memberi pembalasan. Di dunia ini siapa yang paling perkasa, yang paling kuat dalam memberikan hukuman? Siapa di dunia ini? Di Indonesia di Indonesia. Yang paling punya kekuasaan untuk memberikan hukuman kepada orang itu siapa? Hakim ya. Para hakim itu diberikan tugas untuk menghakimi orang-orang yang berbuat salah. Allah nanti akan menjadi hakim yang kuat, Al-Aziz, yang menentukan, yang aziz. Nah, kalau manusia aziz nggak dalam menentukan hukum? Hakim pada aziz nggak? Nggak. Aziz itu hanya Allah. Sehingga karena tidak aziz, para hakim itu banyak yang tidak adil dalam menentukan itu. Semestinya yang ini ditentukan salah, masuk ke dalam penjara, tetapi malah dia dibenarkan kesalahannya itu sehingga bebas. Tapi yang ini yang sebenarnya benar, ya, ditentukan salah sehingga dia masuk penjara, ya, sehingga akhirnya terjadi apa, kayak lagu Rhoma Irama gitu. Yang salah di penjara, yang benar tertawa gitu ya. Sekarang terjadi nggak seperti itu? Masih. Kalau selagi di dunia masih. Kenapa? Karena manusia tergoda dengan apa? Dengan sorokan, dikasih duit sekian miliar, ya, dikasih jabatan, dikasih kekuasaan dan sebagainya. Manusia jadi melorot gitu mentalnya itu. Nah, kalau Allah dikasih apapun oleh kita, sebesar apapun, Allah tidak membutuhkan, sehingga tetap dia kuat, aziz, ya. Aziz. Walaupun itu orangnya orang hebat, orang kuat, tidak ada yang bisa menghadapi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan hukumnya. Ya. Jadi tidak bisa disorok Allah dalam menentukan sesuatu. Al-Ghafur, tetapi Allah itu Maha Pengampun, ya. Allah Maha Kuasa dalam menentukan hukuman, dalam memberi hukuman, tetapi Allah juga Maha
Ghafur, Maha Pengampun. Sehingga orang yang punya dosa sebesar apapun itu bisa Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah hapus dosa-dosa semuanya. Kalau apa? Liman taba ilaihi, bagi orang yang mau bertaubat kepadanya. Bagi orang yang mau bertobat kepada Allah. Walaupun dosanya besar, asalkan ketika masih hidup dia bertaubat kepada Allah, tidak mengulangi lagi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan dia mau bertaubat. Orang musyrik diampuni enggak? Ya enggak, karena mereka tidak bertaubat. Walaupun dosanya tidak berat sekali, tetapi dia tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat, maka dosa itu akan tetap aja nempel di dia sampai di akhirat nanti. Ya. Nah, Allah Maha Pengampun. Siapapun bagi Allah, ya, yang mau bertobat kepadanya, maka Allah pasti akan mengampuninya, karena Allah adalah Maha Pengampun, Al-Ghafur. Jadi dalam ayat kedua ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama bahwa Allah itu yang menciptakan mati dan hidup, itu pertama. Kemudian yang kedua, Allah menguji, ya, membuat ujian kepada manusia dengan kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan dan kematian ini sebagai peringatan, ya, ujian bagi kita semuanya. Apakah kita menjadi baik atau tidak dengan ada yang mati dan yang hidup. Ada orang yang walaupun melihat ada musibah, ada yang banyak yang mati dan sebagainya, mereka ya tidak tersentuh apa-apa gitu hatinya. Mereka katakan, nah ini sudah merupakan hukum alam gitu. Nah, jadi ada yang dimatikan, ada yang masih tetap hidup, itu ya itu terserah kepada alam. Jadi bukan terserah kepada Allah, tapi terserah kepada alam. Nah, yang kedua ya tadi. Kemudian Allah itu Maha Perkasa dalam memberikan hukuman, tetapi Maha Pengampun dalam menerima taubat. Kemudian ayat yang ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuj farji'il basara hal tara min futur. Nah, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa artinya apa? Ada yang tahu? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Da artinya apa dah? Yang telah menciptakan langit, itu 7 langit, tibaqa. Tibaqa artinya tobaqah, bertingkat-tingkat. Jadi langit ini ada berapa tingkat? 7 tingkat. Langit dunia juga ada 7 tingkat katanya. Ada ionosfer, ada atmosfer, ada tingkatan leonosfer, ada apa lagi tuh? Sampai 7 lapis, 7 tingkatan. Nah, jadi kalau orang dari bintang itu mau masuk ke bumi, itu melewati 7 lapis langit bumi, ya. Ada 7 lapis langit bumi. Nah, kalau di sini ini 7 tingkatannya beda lagi, ya. Jadi ada satu gugusan bintang tuh, gugusan bintang. Kita ini Bima Sakti, ya, gugusan bintang itu Bima Sakti.
Di dalam satu gugusan itu ada triliunan bintang ya. Ntar di gugusan lain juga triliunan lagi. Gugusan lain saking banyaknya, nggak ada orang yang bisa menghitung berapa banyaknya bintang di langit. Nah, belum di tingkat 2, belum tingkat 3, belum tingkat 4, belum tingkat 5, belum tingkat 6, belum tingkat 7. Ayo. Begitu banyak. Atau yang dimaksud dengan 7 di sini itu banyak lapisannya gitu. Nah, banyak lapisannya. Bertujuh-tujuh. Itu ya, bertingkat-tingkat gitu. Langit bertingkat-tingkat. Ya. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ba'duha fawqa ba'din. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Itu. Sebagian langit berada di atas sebagian langit yang lain. Ada lagi nanti langit lebih atas lagi, di atas dari yang lainnya yang lebih bawah gitu. Nah itu ya, sebagiannya di atas dari sebagian yang lain, bertingkat-tingkat. Min ghairi mumasatin, ya, tanpa adanya benturan, tidak saling berbentur antara satu dengan yang lainnya. Coba lihat tuh, matahari dengan bulan berbentur enggak? Tidak. Bulan dengan bumi masing-masing berjalan pada tempatnya. Oke. Masing-masing berjalan pada tempatnya. Itu. Jadi kehebatannya langit itu apa? Berlapis-lapis sampai 7 lapis di sini disebutkan. Yang kedua, tidak ada yang berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Antara yang ada di langit satu dengan langit yang kedua. Langit satu, bintang-bintang yang ada di langit satu tidak saling berbenturan. Bintang-bintang yang ada di langit dua tidak berbenturan. Begitu juga tidak berbenturan antara langit bintang-bintang yang ada di langit satu dengan bintang-bintang yang ada di langit dua. Masing-masing berjalan pada porosnya masing-masing, pada tempatnya masing-masing. Itu. Ma tara fi khalqir rahman, ya, engkau tidak akan melihat dalam penciptaan Allah yang Maha Rahman itu, ya, yang berupa langit tadi ataupun yang lainnya, lahunna wala li ghairihinna, ya, dalam penciptaan langit dan yang lainnya itu tidak akan kamu lihat min tafawut, ya, ketimpangan. Min tafawut, ketimpangan. Jadi kamu tidak akan menyaksikan sesuatu ciptaan Allah di langit dan di bumi di mana saja yang timpang. Tidak akan kamu menemukan atau melihat bintang-bintang yang bertubrukan. Semuanya sedemikian rupa Allah ciptakan sistemnya yang seimbang, yang seimbang. Kalau di dunia manusia itu seimbang, kenapa? Karena ada laki-laki, ada perempuan. Jadi berpasang-pasangan ini. Ada laki, ada perempuan. Ada capek, ada fresh, ada senang. Ada hidup, ada mati. Ya. Ada kuat, ada lemah. Ada panjang, ada pendek. Jadi itu sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah itu, tanpa ada ketimpangan, ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan melihat ciptaan-ciptaan Allah yang Maha Rahman itu yang timpang, yang tidak seimbang, yang tidak adil, yang bertentangan dan tidak seimbang. Tidak ada yang bertentangan.
Semuanya klop, menjadi seimbang, jadi sepasang, jadi pasangan gitu. Ya. Menjadi harmonis semuanya yang diciptakan oleh Allah itu. Tidak ada yang berbenturan. Farji'il basara, maka ya, berulang-ulanglah kamu memandang pandanganmu, berulang-ulanglah pandanganmu melihat ke a'adahu ila sama, untuk melihat langit. Ini artinya perintah agar kita meneliti langit dan benda-benda yang ada di langit. Para peneliti langit, peneliti bintang itu disebut apa? Ahli astronomi. Ada astronomi, ada astrologi. Bedanya di mana? Kalau astronomi itu ahli bintang-bintang, bintang-bintang di langit itu yang apa namanya? Yang kelihatan. Tapi kalau ahli astrologi, ya, itu artinya ilmu tentang perbintangan yang disebut oleh kita dengan ahli nujum. Kayak bintang Pisces, bintang Libra, bintang Merkurius, bintang apa lagi itu. Nah, itu untuk meramal bintang. Ya. Jadi kalau astronomi itu ilmu untuk mempelajari bintang-bintang secara ilmiah, ya, akademik. Tetapi kalau astrologi itu ilmu perbintangan, untuk apa? Untuk meramal. Ini orang yang bintangnya Libra itu biasanya menjadi orang yang peragu gitu, umpamanya itu ya. Yang lahirnya di bulan apa kamu? Apa itu bintangnya? Nggak tahu bintangnya? Nggak tahu. Kamu bintangnya apa? Nggak tahu juga. Oh ya, berarti tidak peduli lah dengan ilmu astrologi. Memang dia itu merupakan ilmu ahli nujum, ilmu nujum untuk meramal ya gitu. Boleh kita percaya sama ramalan nggak? Kata Rasulullah, jangan kita percaya sama ahli ramal. Ya. Karena apa? Kadzabal munajjimun, kata Rasulullah, walau sodaku. Ya. Para ahli nujum, para ahli astrologi itu berbohong, walaupun kejadiannya benar, walaupun ramalannya benar, tetapi sebetulnya itu sudah bohong karena hanya reka-reka doang gitu. Ya, karena dia ini adanya di bintang ini itu terjepit oleh bintang ini sehingga kehidupannya itu dia akan kejepit gitu umpamanya. Nah, itu kan ramalan. Ya, jangan kita percaya sama tukang ramal. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berulang-ulang menyaksikan bintang-bintang di langit, ya, untuk diteliti benar ini ciptaan Allah, masya Allah yang luar biasa gitu ya. Farji'il basara, maka berulang-ulanglah kamu untuk memandang ilas sama'i, ke langit. Hal taro, apakah kamu melihat min futur, keretakan-keretakan? Apa kamu melihat matahari itu retak? Atau rusak? Enggak. Semuanya sempurna oleh Allah diciptakannya. Sempurna ciptaannya. Gitu. Luar biasa ya. Itu ciptaan Allah. Jadi tidak ada satupun yang cacat. Tidak ada satupun yang cacat.
Kalaupun kelihatannya ada yang cacat, sebetulnya tidak cacat. Ya. Karena semua ciptaan Allah itu memang begitu. Itu yang Allah ciptakan, kadarnya seperti itu. Kalau ngelihat orang yang pendek, pokoknya ya pendek ini cacat gitu, bukan cacat, itu memang ciptaan Allahnya segitu. Melihat lagi ada orang yang tinggi bener, ini cacat nih orang. Bukan cacat, itu memang Allah menciptakannya seperti itu. Ya, jadi tidak ada satupun yang cacat ciptaan Allah itu. Tidak ada satupun yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah itu. Yang suka sia-sia itu hanya manusia. Tidak ada yang retak, sudu', wasyukuk, dan tidak ada yang belah. Nah, artinya tidak ada yang cacat. Tsummarji'il basara karrataini, kemudian ya, lihat lagi pandanganmu ya, berulang-ulang. Ya, jadi memang manusia itu agar selalu terus meneliti, membaca, meneliti, sehingga ketemu, nah ini semuanya sempurna yang diciptakan oleh Allah. Begitu hebat Allah menciptakan. Nah, jadi semuanya itu agar kembali kepada Allah lagi. Segala sesuatunya dikembalikan lagi kepada Allah. Kalau orang-orang kafir mengembalikan sesuatu itu, kehebatan sesuatu itu kepada alam. Wah, alam begitu indah. Dia bisa menciptakan ombak di lautan. Itu alam yang menciptakan. Itu orang kafir. Tapi kalau manusia, wah, ombak yang hebat, lautan yang bergelombang, bintang-bintang di langit yang geramang, ya. Itu semuanya adalah diatur, diciptakan oleh Allah dan diatur olehnya. Ya, kembalinya ke situ lagi ya. Kembali lagi kepada tauhidullah. Tsummarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru, maka niscaya akan berbalik kembali ilaika kepadamu al-basaru, pandangan atau penglihatan itu khasian, dalam keadaan kecewa. Kecewa kenapa? Ketika kita melihat lagi, menyaksikan lagi langit, ya, terutama orang kafir nih yang kecewa. Kecewa kenapa? Karena kan orang kafir itu mengatakan bahwa ini cacat, itu cacat dan sebagainya cacat. Ternyata setelah diteliti tidak ada satupun yang cacat, maka mereka kecewa. Ya, ternyata tidak menemukan. Begitu juga dengan Al-Quran. Ini Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini sejak beratus-ratus tahun, bahkan seribu tahun lebih, itu sudah diteliti oleh orang-orang intelek, ya, dari seluruh dunia. Terutama di Jerman itu ada ada penelitian, ada kelompok penelitian terhadap kitab-kitab suci dari Allah. Ya. Jadi mereka cari kecacatannya. Ternyata kitab-kitab yang lain itu banyak sekali cacat-cacatnya. Sedangkan Al-Quran itu tidak ada yang cacat. Kenapa? Karena sejak Al-Quran yang pertama itu ada di perpustakaan di Inggris, di Jerman ya. Quran yang pertama diciptakan sampai Quran yang sekarang ada itu tidak ada perubahan sama sekali. Walaupun hanya satu kalimat atau kata. Tapi kalau kitab yang lain selalu saja berubah-ubah. Tahun ini beda dengan tahun yang lalu. Dan kitab yang lain itu banyak terjemahan, bukan aslinya. Tidak ada yang asli. Kalau Al-Quran asli dari sejak dulu sampai sekarang. Tidak ada yang bisa merubahnya. Kalau kitab lain sudah banyak yang merubahnya. Itulah kehebatan
Al-Quran ya. Maka mereka kecewa ketika tahun 2000 itu pas diteliti, Al-Quran nggak ada cacatnya. Terus ada orang yang bikin bahwa Al-Quran itu cacatnya di sini. Pas diteliti lagi, itu bukan cacat ya. Tapi otak kamu yang cacat sih. Ya, otaknya yang dungu gitu. Gitu ya. Naam. Wa huwa hasil. Udah ini ya. Bel. Udah bel. Nah. Jam berapa itu? Alas 6. Iktafaina bihada. Insyaallah nahnu nastamiru fi mawba'an. Kita teruskan untuk selanjutnya ya. Kita baru nyampe dari ayat 1 surah Al-Mulk sampai ayat 4. Insyaallah kita teruskan ayat selanjutnya. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.